Halo sahabat konten, selamat pagi. Saat ini tim Jelajah Ekonomi Desa telah sampai di Desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat ini saya sedang berada di Bukit Ganjaran. Di sini ada agrowisata yang dikelola oleh BUMDes Asawiyakta. Seperti apa keseruannya? Ayo kita lihat bersama-sama. Potensi perekonomian dari wisata pedesaan di Indonesia sungguh tak ada habisnya. Begitu juga di Kabupaten Malang yang konten kunjungi kali ini, yakni Desa Wonoagung. Di desa yang berjarak sekitar 60 km atau 2 jam perjalanan darat dari kota Malang ini, terdapat agrowisata petik jeruk. Agrowisata yang terletak di Bukit Ganjaran ini dikelola oleh BUMDes Asawiyakta. Dari kebun seluas 1,5 hektar ini, pemerintah desa berupaya mendulang pendapatan dari agrowisata. Oke sahabat konten, berikutnya kita akan berbincang dengan Bapak Suwandi, Direktur BUMDes Asawiyakta di Bukit Ganjaran. BUMDes kami itu berdiri tahun 2019. Sejak Bapak Kepala Desa mulai menjabat kita dan peraturan ada undang-undangnya juga, akhirnya kita membentuk BUMDes, dan komunitas kita yang banyak adalah di bidang pertanian. Fokusnya adalah bidang pertanian karena menyesuaikan dengan tempat kita. Kita sementara untuk BUMDes itu masih masuk di tanaman berupa tanaman jeruk, dan nanti akan dikembangkan dengan tanaman durian, manggis, dan yang ada di tempat kami seperti itu. Sementara ini masih jeruk. Masih jeruk yang masih berkembang, ya. Kalau dari pemasaran kami, kita satu mungkin menarik pengunjung untuk datang ke sini untuk berwisata petik jeruk dan untuk menikmati pemandangan yang ada di sini dan seperti itu. Kalau yang lainnya kita tetap ke Tengkulak dengan mungkin beberapa hal, jika soalnya kalau kita masih jeruk kita juga terlalu matang kan harus ke Tengkulak juga seperti itu. Berarti apa aja nih Pak yang bisa kita lakukan sebagai pengunjung nih kalau kita datang ke sini? Itu kita bisa ngapain juga? Selain petik jeruk, untuk pengunjung ke sini juga nanti bisa untuk selfie atau mungkin mau camping juga bisa. Ini yang datang pengunjungnya itu dari mana aja Pak? Sementara kami pengunjung dari luar daerah, terutama untuk wilayah Kediri dan wilayah Jombang, seperti itu mungkin. Itu. Kan tadi pemasarannya mengajak orang untuk datang ke sini. Dilakukan dengan cara apa ya? Kita lebih ke promosinya lewat media sosial, terutama melalui Facebook dan media-media yang lainnya, seperti itu. Kan udah ada dari 2019 ya Pak. Yeah. Nah, semenjak 2019 sampai sekarang tuh kayak gimana sih Pak kalau pertumbuhan dari pengunjungnya sendiri? Kita mulai buka ini masih tahun ini ya. Tahun ini kita sedang mulai buka. Untuk sebelum-sebelumnya memang kondisi dari BUMDes sendiri itu ndak maksimal. Ndak maksimal maksudnya seperti ini. Kalau kita ini adalah suatu tanaman jeruk pasti menunggu berbuah dulu. Nah, kita mulai 2019 menanam, baru mendapat hasil tahun ini. Jadi promosinya kita juga bisa tahun ini seperti itu. Untuk pengunjungnya sendiri itu dari 2022 sudah dibuka? Belum, 2023 ini aja. Ya, dan itu jumlah pengunjungnya sudah naik signifikan atau gimana? Alhamdulillah untuk pengunjungnya kita ya lumayan banyak lah, memang lumayan banyak, walaupun kita promosinya masih lewat satu media sosial yang terutama dijangkau semua orang adalah Facebook. Itu kita pengunjungnya lumayan, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa pun datang, seperti itu, yang lumayan banyak ya juga. Cuman bukanya Sabtu sama Minggu?
Kita memfokuskan untuk hari libur Sabtu sama Minggu saja, seperti itu, Mbak. Karena satu sisi kita menunggu kematangan buah jeruk sendiri. Jadi dalam 1 minggu jika sudah dipetik, nanti kita menunggu 1 minggu lagi, fungsinya agar itu lebih matang, seperti itu. Dan juga kita soalnya beberapa hal menarik pengunjung agar lebih ramai, seperti itu, Mbak. Dalam satu kali buka itu berapa orang kira-kira Pak? Kalau dikatakan orang dari kurang lebih 100 orang ada satu kali buka ya. Dalam sehari satu hari. Dalam seminggu itu sampai 200 orang. Kan kita bukanya kembali lagi Sabtu Minggu ya. Kalau kita minimal pengunjung itu membawa 2 kilo, itu per kilonya 15.000. Jadi datang ke sini petik sendiri, makan sepuasnya, begitu bawa pulang itu bisa 1 kilonya 15.000. Kepala Desa Wonoagung Edi Istiono mengatakan, pengembangan agrowisata ini supaya mereka bisa tetap mendapatkan penghasilan. Halo sahabat konten, saat ini kita sedang bersama dengan Kepala Desa Wonoagung, Bapak Edi Istiono. Halo Bapak, selamat siang. Halo, selamat siang. Jadi Pak, bagaimana sih Pak tanggapan dari Bapak atas Kepala Desa dengan adanya BUMDes ini dan tanaman jeruk yang ditanam di sini Pak? Ya, ini BUMDes ini terbentuk di tahun 2019 semenjak saya menjabat Kepala Desa. Nah, ini di akhir tahun 2019 setelah terbentuk BUMDes, kita menanam tanaman jeruk. Karena rata-rata BUMDes di wilayah Kabupaten Malang ini bergerak di bidang perdagangan, juga simpan pinjam. Nah, di sini kita mencari yang beda. Kalau hal yang beda itu akan kelihatan, yaitu di bidang pertanian. Nah, ini kita menanam tanaman jeruk. Seandainya tanaman jeruk ini tidak ada pengunjung, kita pun tetap ada hasil, jadi tetap masih bisa menghasilkan. Tapi kalau untuk yang lain, seandainya tidak ada pengunjung, untuk pemeliharaan itu pun juga sangat mahal. Tapi kalau di sini tetap kita panen. Nah, nih semakin banyak pengunjung juga semakin banyak pula pemasukan yang ada di BUMDes Desa Wonoagung. Oke, jadi dampaknya sejauh ini Pak, kan udah dari 2019 ya Pak. Dampaknya saat ini terhadap desanya sendiri seperti apa Pak? Ya, untuk dampak ke desa karena kita bergerak di bidang pertanian, dari awal sampai ke tahun ketiga ini kan masih pemeliharaan. Nah, ini tahun ketiga ini baru mulai berbuah. Jadi ini yang baru kita merasakan, mungkin juga belum begitu banyak yang buah. Terus hasilnya pun juga kita kalau belum purna untuk buahnya ini juga belum bisa menghitung. Tapi harapan ini sudah ada hasil untuk kedepannya, untuk pengembangan yang lain. Nah, pengembangan kedepannya lagi apa aja Pak? Untuk pengembangan ke depan, karena ini tanah kas desa ini ada kurang lebih 5 hektar, kita sudah mencoba membuat kolam renang. Dan insya Allah di tahun ini harus jadi. Dan ke depan juga kita akan membuat di sebelah kolam renang ini akan ada rainbow slide. Nah, ini karena untuk di wilayah sekitar sini belum ada. Ini adalah peluang kita untuk menarik wisatawan. Terus ini karena di wilayah mulai Kandangan sampai ke Ngantang ini juga untuk penginapan itu belum ada. Kita akan mencoba untuk membangun penginapan di atas ini, tetap di wilayah kebun jeruk. Nah, dengan seperti itu minimal kita bisa menyiapkan tamu-tamu mungkin di wilayah Kecamatan Kasembon untuk singgah di Desa Wonoagung, karena view-nya juga lumayan bagus dan seperti itu. Ini kan desa pertanian ya Pak, maksudnya komunitas-komunitas pertanian yang banyak ditonjolkan. Selain dari jeruk, nanti di BUMDes ini akan komoditas apa lagi sih Pak yang akan dibangun Pak atau akan ditanam? Oh iya. Untuk rencana awal memang untuk BUMDes ini kan kita buat semacam wisata edukasi, yaitu tanaman buah yang ada di Desa Wonoagung. Dan sekarang yang sudah ada mungkin tanaman duren, ini yang lama sudah berbuah.
Terus ini yang sudah mulai berbuah ini jeruk. Juga ada klengkeng, ada manggis, juga ada mangga, ada petai. Jadi semua buah yang ada di Wonoagung nanti akan ditanam di tanah kas desa ini atau yang dikelola sama BUMDes ini. Nah ini, jadi ini adalah bentuk edukasi karena banyak orang kota yang tahu buahnya, tapi tidak tahu pohonnya atau daunnya. Nah ini nanti kalau ke Wonoagung nanti akan tahu, oh ini buah pete, ini batangnya pete, ini daunnya pete, nah seperti ini. Demikian perjalanan Kontan di Desa Wonoagung, menyaksikan sebuah geliat kehidupan ekonomi bangsa yang sedang berjuang menuju kemandiriannya. Ikuti laporan Kontan TV lainnya, memantau perkembangan pedesaan Indonesia dalam jelajah ekonomi desa.